Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Dan malam ini saya akan membawakan Anda tentang presentasi studi kasus skenario TPS dan MIS. Tidak usah banyak cakap, mari kita mulai. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mempelajari studi kasus skenario TPS dan MIS. Dari studi kasus ini, saya memilih dua perusahaan, yaitu pertama, perusahaan produksi, yaitu dari Companies House PT Konstruksi Beton Indonesia. Dan juga yang kedua, yaitu perusahaan jasa, yang merupakan Tokopedia. Sekarang kita next. Nah, pertama-tama, apa sih TPS dan MIS itu? Pertama-tama yaitu TPS atau yang bisa dikatakan Transaction Process System. Yaitu yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Process System adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin harian yang dihasilkan dalam kegiatan bisnis. Contohnya yaitu ialah pencatatan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan dan pengiriman, dan lain-lain. Kedua, MIS atau Management Information System. Management Information System dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan informasi untuk pengguna dengan kebutuhan yang sama. Kesimpulannya yaitu MIS adalah tahapan lanjut dari TPS. Jika TPS hanya sekedar data, MIS akan mengolah data tersebut sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi user. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan memasuki Tokopedia, yaitu perusahaan yang saya pilih sampelnya untuk perusahaan jasa. Oke, kita next. Nah, apa sih Tokopedia itu? Tokopedia.com adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Jadi Tokopedia itu semacam startup yang bisa bertumbuh dengan sangat pesat. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan juga mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. App ini merupakan gratis yang diciptakan dari PT Tokopedia ini. Tokopedia ini juga memiliki visi untuk bangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Tokopedia juga mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Berarti kesimpulannya Tokopedia itu adalah semacam e-commerce online. Sebuah e-commerce yaitu berbasis digital, perusahaan jual beli berbasis digital yang terbesar di Indonesia. Nah, kita next. Nah, apa sih keunggulan Tokopedia ini? Ada 3 kurang lebih, yaitu pertama yaitu di websitenya. Kalau Anda lihat di websitenya, tampilannya itu rapih, UI UX-nya itu tampilannya rapih. Tidak terlalu banyak sponsor yang kelewatan lah sama yang Tokopedia tawarkan itu. Jadi walaupun iya memang ada semacam ads-nya kadangnya juga berantakan gitu. Sebenarnya sih nggak berantakan ya. Cuman dibandingkan yang lain UI UX-nya termasuk rapi untuk sebuah e-commerce. Yang kedua yaitu loading cepat. Di Tokopedia ini di aplikasinya itu sudah mempunyai logaritma logika yang yang terkenal efisien, bukan terkenal efisien ya, bisa dianggap efisien di aplikasinya sendiri. Dibandingkan yang lainnya, saya rasa itu aplikasinya itu bisa loadingnya nggak selama yang lain gitu loh. Sudah efisien secara misal saya mau ngeklik produk itu langsung jeret buka gitu. Terus itu saya mau buka menu yang lain itu sudah termasuk tidak terlalu ngelag ya, sudah teroptimasi.
Terus habis itu yang ketiga, tentunya aplikasi ini gratis. Ya itulah. Coba kita next lagi. Nah, kali ini kita akan memasuki TPS dan MIS yang berada pada Tokopedia ini. Ada apa aja sih TPS dan MIS-nya? Kita coba lihat di next slide. Nah, yang pertama itu metode pembayaran. Bisa dilihat contohnya di kanan, yaitu misal kita mau saldo dari Tokopedia, mau dari OVO, dari mana lagi, dari GoPay, itu merupakan contoh TPS yang ada di Tokopedia ini dan bisa dilihat di contoh ini. Lalu total pembelian barang, jadi total dari kita itu beli barangnya berapa sih? Beli barangnya itu harganya apa sih? Mungkin ada diskon, ada apa gitu. Ini di sini. Lalu total nominal belanja, yaitu total dari harga-harga barang, habis itu mungkin ongkos kirimnya, lalu mungkin ada diskon, jadi dikurangi. Habis itu biasanya ada biaya asuransi pengiriman. Jadi kayak untuk memproteksi ya bekerja semacam asuransi lah, bekerja persis seperti asuransi. Jadi misal kalau ada barangnya hilang, kesalahan teknis dari penjual dan juga mungkin dari kurirnya itu bisa di cover. Asuransinya bisa di cover. Jadi ya nambah. Nah, itu total belanjanya di situ. Lalu ada tanggal pengiriman. Nah, tanggal pengiriman ini saat kita mengorder, kita setelah kita bayar, kan setelah kita order itu akan dikonfirmasi oleh penjualnya. Lalu setelah dikonfirmasi langsung keluar nanti tanggal pengirimannya. Nah, ini tanggal pengirimannya yang di kanan ini. Di bawahnya nomor resi. Nah, kita next lagi. Nah, yang selanjutnya lagi ada TPS data pembeli, yaitu data-data kita sebagai pembeli, yaitu seperti ini ya kita membeli apa sih detail pembeliannya dari jenis layanan IndiHome. Nah, ya, mungkin typo ya, IndiHome/telepon dan nama pelanggannya nama pelanggan kita dan terus nomor pelanggan ini nomor yang ada di Tokped, lalu total tagihan, biaya admin dan juga total bayar. Lalu ada juga pilihan kurir yang ada di sini. Kita bisa dilihat ada merek-merek, ada yang merah, ada yang warna-warni. Ya pokoknya pilihan kurir yang ada di situ lah. Lalu kita next. Nah, sekarang kita akan memasuki MIS, yaitu pengelolaan lebih lanjut dari informasi-informasi yang tadi, dari data-data yang tadi, menjadi untuk informasi yang kita bisa kelola, gitu, yang bisa bermanfaat bagi kita. Oke, dari sini yang di kanan sini ada metode pembayaran, itu TPS. TPS metode pembayaran bisa kita ubah menjadi MIS, notifikasi pemindahan dana yang telah berhasil. Jadi dari kita membayar, nanti bakal keluar semacam notifikasi dari saldo yang kita bayar, kita sudah diambil saldo kita dan juga sudah diambil dari Tokped. Jadi sistemnya Tokped itu kita bayar, tapi sebelum itu dipegang dulu sama Tokped. Nanti kalau barangnya sudah masuk ke kita, baru dana itu akan dikirimkan langsung ke penjualnya. Tapi di sini kita lihat notifikasi MIS yang ada di sini adalah pemindahan dana telah berhasil, yaitu pemindahan dana kita kepada Tokopedia. Lanjut. MIS selanjutnya adalah total pembelian barang. Pengubahan stok barang. Jadi gini, total pembelian barang adalah merupakan TPS. Dan kalau diubah menjadi MIS, dikelola informasinya, adalah pengubahan stok barang, yaitu barang yang tadi 40 di toko kita, lalu ada yang beli nih, dan lalu diubah stok barangnya itu ada notifikasi keluar celing gitu. Stok yang Anda buat telah diubah. Stok yang ada di storage Anda telah diubah menjadi sekian karena dibeli sekian gitu. Next.
MES selanjutnya dari TPS pilihan kurir, yaitu ini kurir yang kita pilih tadi, dari pilihan yang tadi itu akan keluar MES kurir yang dipilih. Nanti kita bisa lihat di kanan sini, kurir yang dipilih ada siapa, nanti nomor resinya untuk trackingnya itu apa, dan juga nanti alamatnya, nomor alamatnya penerimanya siapa, dan juga nomor teleponnya. Oke, next. Nah, ada MES lagi, yaitu dari TPS tanggal pengiriman, yaitu saat kita men-check out, kita akan mendapatkan tanggal pengirimannya setelah kita membayar, dan juga penjualnya itu menyetujui dan juga mulai menyerahkan barangnya kepada kurir, nanti akan keluar MES estimasi barang pesanan sampai. Yaitu bisa dilihat di kanan sini, estimasinya kita bisa mungkin biasanya kan ada estimasi sampai 30 September sampai 31 September. Jadi bisa diprediksi di antara dua itu. Tapi itu hanya prediksi, MES informasi lah, informasi prediksi yang disediakan Tokopedia. Next. Nah, kita sudah masuk kepada perusahaan produksi, yaitu PT Konstruksi Beton Indonesia. Nah, ini kita akan melihat apa sih TPS dan MES-nya itu yang dipakai PTS Konstruksi Beton Indonesia ini apa. Ini merupakan sedikit beda dari perusahaan sebelumnya, yaitu perusahaan jasa. Ini sekarang perusahaan produksi. Sebenarnya ada bagian jasanya, cuman kita akan berfokus kepada bidang produksinya, yaitu precast. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu latar belakangnya. Nah, apa sih Konstruksi Beton Indonesia itu? PT Konstruksi Beton Indonesia adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional berfokus dalam bidang beton. Jadi proyek-proyek nasionalnya itu apa sih? Seperti tol, seperti gedung gedung pemerintahan, gedung BUMN, seperti itu. Dan biasanya sih di BUMN ya, di bawah BUMN. Nah, PT Konstruksi Beton Indonesia ini juga saat ini memiliki kualifikasi yang cukup tentunya. Nah, PT Konstruksi Beton Indonesia ini biasanya juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang lain karena company ini itu berfokus solely untuk beton. Jadi maksudnya itu beton itu bagian luarnya gedung gitu. Jadi bukan termasuk interiornya, bukan bukan termasuk desainnya lagi, terus itu bukan termasuk lagi fondasinya juga. Nah, em, lalu biasanya itu perusahaannya itu bekerja sama dengan kayak PT PAL, Wika Gedung, terus habis itu Kio. Itu instansi yang benar-benar buat jasa membangun gedung. Nanti dari misalnya Wika Gedung itu ada customer nih, Pak, saya mau bikin gedung. Oke, nanti kita kumpulkan tim-timnya. Nah, tim-timnya itu termasuk kayak PT Konstruksi Beton Indonesia, terus habis itu nanti ada bakal tim arsitek, atau mungkin arsiteknya sudah di hire sama customernya ya, tinggal ini Pak, desain saya gitu. Nah, yang kalau itu terjadi, si misal PT PAL ini akan hanya perlu mengumpulkan tim yang lain kayak si desain interior, maaf, seperti PT Konstruksi Beton Indonesia ini untuk membangun gedungnya, lalu ada tim lagi untuk membangun interiornya, atau ada lagi tim dari pondasi, seterusnya. Karena perusahaan PT Konstruksi Beton Indonesia hanya menghandle pesanan dan pemasangan gedung bagian luar. Next. Nah, produk yang akan kita bahas seperti tadi yang saya katakan yaitu precast. Precast itu apa sih? Yaitu precast itu beton pracetak yang merupakan produk konstruksi yang dibuat dengan cara mencetak beton dalam sebuah cetakan yang dapat digunakan kembali. Beton tersebut kemudian menjalani perawatan di lingkungan terkontrol, dikirimkan menuju lokasi konstruksi. Jadi, beton pracetak ini termasuk dari salah satu metode untuk membangun gedung. Gedung bukan pakai batu bata lagi ya. Itu itu udah outdated banget. Apalagi sekarang rumah seharusnya
overspec gitu loh kalau pakai precast. Cuman ada rumah yang high end, perumahan high end terutama itu masih bukan masih sudah pakai precast. Ya, itu kan overspec banget gitu loh. Tapi kalau spesifikasi gedung precast itu sudah termasuk standar. Mungkin sudah emang standarnya gitu precast. Nah, precast ini termasuk dari salah satu metode yang termasuk efisien karena mencetak dan juga dan mencetak itu udah ada cetakannya, bisa didaur ulang lagi cetakannya, dipakai lagi gitu. Dan juga materialnya seperti semen dan adukannya itu bisa apa tidak terbuang sia-sia dan pasti walaupun ada yang terbuang pasti sedikit banget dari metode tradisional yang lainnya. Nah, kita coba next lagi. Nah, sekarang kita akan masuk TPS dan MIS. TPS dan MIS itu apa sih yang ada di perusahaan produksi PT Beton Indonesia ini? Konstruksi beton Indonesia ini apa sih? Nah, kita coba next. Oke, di sini ada yang pertama yaitu TPS invoice pembelian material dan hutang perusahaan. Invoice pembelian material itu ada di sebelah kanan sini, yaitu bisa dilihat besi wire mesh M5,7 itu semacam tipenya. Lalu ada besi ulir U42, besi polos 12 SNI. Bisa dilihat ini kategorinya adalah material produksi. Dibeli di Agustus 22. Di sebelah kiri ini adalah hutang perusahaan seperti hutang peminjaman dana, terus habis itu dari pajak, habis itu dari asuransi, mungkin ada lagi yang dari peminjaman alat ya, mungkin ada lagi. Terus habis itu em, hutang ini itu termasuk invoice. Nah, coba kita next. Nah, ada TPS lagi, yaitu contoh TPS-nya ini sekarang adalah data jenis dan jumlah produksi precast. Nah, contoh-contoh ini itu precast itu kan memakai cetakan. Nah, tidak mungkin dong apa namanya em, semuanya itu tidak apa berserakan gitu loh. Pasti ada kode-kodenya. Nah, ini termasuk kode-kodenya. Jadi kita bisa misalkan WPA1 itu termasuk dinding lurus. Dinding lurus. Nah, WPA 1,1 adalah dinding yang dengan sudut misal 45 derajat. Nah, lagi ada WPA 1,2 yaitu dinding yang bersudut derajat 90 derajat gitu. Jadi itu tipe-tipe dinding gitu. Jadi pertama yang lurus, kedua 1,1 itu merupakan yang 1,1 itu merupakan dinding yang 45 derajat, yang dua itu yang 90 derajat, mungkin yang WB 1,3, 1,3A, 1,3B itu termasuk mirip, cuman pasti beda, cetakannya beda. Nah, yang apalagi yang seperti WPA 2 itu pasti cetakan yang baru lagi. Nah, ini tuh sebenarnya banyak sekali apa namanya data-datanya, tapi tidak bisa saya masukkan semuanya dan seperti ini ada jumlah luas volume itu bervariasi sekali. Nah, coba lihat yang lain. Nah, ini ada lagi yaitu payroll dari pegawai-pegawainya. Contoh pegawai-pegawainya apa namanya? PT Beton Konstruksi Indonesia. Nah, yang pertama ini di Agustus 23 cairnya. Seperti ini rangkaian payrollnya. Lalu ada lagi dari September 23. Ada di sini. Di sini ada nama-nama proyeknya di mana, lalu bisa dilihat apa tambahan gajinya berapa, lalu nanti yang diterima berapa. Oke, kita lanjut sekali aja. Nah, di sini merupakan MIS, MIS dari invoice alat. Nah, ini adalah info apa MIS itu ya tadi seperti yang saya jelaskan di pertama di Tokopedia tadi, itu merupakan langkah lanjut untuk mengelola data menjadi informasi yang bisa kita tangkap, bisa bermanfaat bagi kita. Nah, pertama itu invoice alat yang tadi ini. Contohnya ini di invoice alat ini.
kita bisa mengubah data tersebut menjadi MES, menjadi informasi yang bermanfaat, itu menjadi MES prediksi berapa lama stok akan bertahan. Jadi kita beli besi wire mesh M5,7, besi uler dan besi polos itu di Agustus 22. Nah, nanti MES itu merupakan olahan yang bisa memprediksi di konteks ini memprediksi. Jadi wire mesh itu dalam kita belinya misal 20 20 unit. Nah, stok yang telah dibeli itu bisa bertahan selama berapa hari sih? Berapa kali produksi? Nah, sama dengan besi ulir itu kita beli berapa, nanti stok yang telah dibeli bisa bertahan selama berapa hari, berapa bulan, mungkin berapa produksi. Besi polos itu bisa bertahan berapa lama lagi, ya seperti itu. Next. Nah, ada MES lagi, yaitu dari TPS, data jenis dan jumlah produksi precast itu adalah datanya, TPS-nya, bisa diubah menjadi MES, sisa precast yang harus diproduksi. Nah, seperti yang di kanan ini, ada WPA1, WPA1,1, WPA1,2, yaitu jenis precast-nya, itu jumlah produksinya berapa, jumlah total yang harus diproduksi untuk memenuhi kontrak tersebut. Jadi, kontraknya yang dipenuhi dari PT Beton Indonesia ke misal PT PAL tadi, itu berapa sih, harus diproduksi berapa biar menutup itu. Nah, di MES ini, di informasi yang telah kita olah, itu bisa dilihat sisa precast yang harus diproduksi. Misal, kita melihat MES ini pada tanggal 12 Oktober. Nah, misal yang telah diproduksi adalah 17. Nah, 17 itu datanya. Kita telah memproduksi 17 precast nih. Nah, lalu kita ingin mengubahnya menjadi MES. Nah, MES ini merupakan berapa sih, berapa kali lagi sih produksi yang harus kita buat untuk menutup produksi ini. Jadi WPA1 kita butuh berapa kali produksi precast untuk menutup produksi di WPA1 itu. Lalu WPA2 itu berapa precast yang harus dibuat untuk menutup produksi WPA2 itu, WPA3 bagaimana, WPA4 seterusnya. Nah, intinya itu. Jadi kita harus membuat MES, bukan. Kita harus melihatnya secara detail di data ini. Nah, tapi kita juga bisa melihat secara MES, yaitu informasinya berapa sih kalau kita ingin ketahui berapa kali lagi produksi sehingga kita menutup produksi dan juga apakah itu mm, dan MES ini juga pastinya mengikuti deadline yang di-set oleh PT PAL dari PT PAL itu dari kerjasama yang kita dapati itu. Dari misal di sini 17 Oktober adalah deadline yang di-set. Apa dalam kurun tertentu jumlah total yang harus diproduksi 44,0. Nah, MES ini juga bisa termasuk precast itu harus menutup dari 3 hari lagi. Itu kita harus memproduksi apa? Memproduksi berapa kali lagi untuk menutup produksi itu. Untuk memenuhi kuota ya. Nah, selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya lagi adalah MES, pemberitahuan pegawai yang sudah ditransfer. Nah, pertama-tama sebelum kita mengubahnya, kita dapat melihat datanya dari payroll. Payroll ini merupakan TPS yang datanya. Lalu kita bisa ubah menjadi MES pemberitahuan pegawai yang sudah ditransfer. Nah, kita bisa lihat di kanan ini yang atas merupakan payroll. Payroll yang kita bisa lihat tadi yang di halaman sekian. Pertama itu ada Agustus 23 itu cair tanggal sekian gitu. Maaf, cair di Agustus tahun 2023. Nah, di bawahnya lagi ada September 23 payroll yang cair pada September 23. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi MES informasi yang akan memberitahu kita pegawai itu sudah kita bayar atau belum. Nah, dalam contoh ini, contoh MES-nya yang saya buat yaitu misal C, pembayarannya sudah selesai karena sudah ditransfer
Agustus 2023 dan juga September 2023 centang bisa dikomplitkan itu adalah apa sudah dibayar. Jadi kalau dia protes kita bisa ini loh apa kita sudah bayar. MIS-nya sudah memproduk apa meng, mengindikasi Anda sudah dibayar dan juga mungkin ada aplikasi yang terkoneksi dengan pegawai itu. Jadi dia sudah bisa lihat dong sudah di apa namanya sudah ditransfer atau belum. Nah, yang seperti di bawahnya ini ada pegawai yaitu Henry. Pembayarannya belum nih, belum dibayar. Mungkin yang belum dibayar itu Agustus 23 atau September 23. Salah satunya atau mungkin dua-duanya belum dibayar. Itu MIS-nya menunjukkan cross check, cross yang berarti belum dibayar, merah. Em, jadi Henry ini juga bisa melihat, perusahaannya juga bisa melihat itu dia itu belum dibayar gitu loh. Jadi masih bisa di cross check. Nah, yang lain lagi itu Firman itu sudah dicentang berarti dua-duanya sudah dibayar. Sugeng di cross berarti belum dibayar sama sekali. Bukan, sorry, belum dibayar antara dua itu dan perlu dikonfirmasi lagi. Itu adalah informasi sekilas yang kita bisa proses dengan langsungnya gitu loh. Oh, J sudah selesai. Henry, oh belum selesai. Kalau Firman pembayarannya udah selesai. Sugeng belum selesai, tapi yang mana nih? Gitu. Jadi kita bisa melihat secara sekilas tapi langsung padat. Oh ya tahu. Kalau kalau kita lihat TPS doang kan kita masih bingung gitu. Yang mana gitu. Apakah Kio atau Medan, MPI, Queen itu masih belum kebayar atau yang mana nih yang masih belum kebayar, sorry. Mungkin Sugeng itu sudah menerima uang, cuman belum lengkap. Nah ini kan kita masih harus rada memilah lagi kalau kita lihat di PS. Nah di MIS ini kita bisa dengan mudah kita lihat, oh belum, belum lengkap, oh sudah lengkap. Dan akhirnya terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan saya presentasikan studi kasus TPS dan MIS yang terjadi pada perusahaan produksi dan juga perusahaan jasa. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi Anda semua dan juga saya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.